Kata Syiah yang tidak percaya 12 imam, dia kafir dan halal darahnya. Assalamualaikum Ustadz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan Syiah. 5 aja. Ustadz ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan Syiah 5. 1. Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Al-Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Al-Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar-keluar juga? Keluar imam, keluar imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Apakah tuan-puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Sangat disayangkan, ustadz yang menjadi pembicara di hadapan banyak orang serta videonya tersebar dan dapat disaksikan oleh jutaan orang, berbicara tanpa dalil serta minimnya pengetahuan tentang Syiah. Ustadz tersebut dengan mudahnya tanpa kajian yang mendalam melemparkan tuduhan-tuduhan kepada mazhab Syiah. Alih-alih memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tentang perbedaan antara Syiah dengan Sunnah, dia malah menyebarkan fitnah tentang Syiah. Berikut adalah jawaban atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh ustadz tersebut. Tuduhan pertama, Syiah itu rukun imannya wajib beriman kepada imam 12. Juga mengatakan bahwa imam ke-12 Syiah masih hidup dan bersembunyi di gua Sirdap. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Syiah mengkafirkan serta menghalalkan darah siapa saja yang mengingkari imamah imam 12. Jawaban kami, Syiah imamiyah pada hakikatnya tidaklah menjadikan imamah ke dalam usuluddin atau pokok agama, namun hanya menjadikannya sebagai usul madhab atau pokok madhab, yang mana jika seseorang tidak meyakininya, maka dia telah keluar dari madhab. Ingat, keluar dari madhab imamiyah, bukan keluar dari agama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama representatif dari Syiah, yaitu Imam Khomeini. Dalam kitab At-Thaharah, karya Imam Khomeini, salah seorang ulama imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Tanzim wa Nasri Atsar Al-Imam Al-Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah pada halaman 441. Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimamahan dalam pandangan imamiyah bukanlah termasuk perkara pokok agama Islam, karena perkara pokok dalam agama adalah salah satu perkara yang telah jelas dan pasti dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam atau yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslimin berlainan dengan imamah, apalagi menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul madhab imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari madhab, bukan dari Islam. Sekali lagi saya tegaskan, yang mengingkarinya keluar dari madhab, bukan dari Islam. Adapun menerapkan kaidah ini kepada pembunuh para imam alaihissalam dan yang membenci mereka, maka tidak ada hubungannya dengan hal tersebut atau pembahasan yang berbeda. Kemudian pernyataan ulama representatif dari Syiah yang lain adalah Sayyid Al-Khu'i dalam kitab At-Tanqih fi Syarhul Urwah Al-Wusqa, karya Sayyid Al-Khu'i, salah satu ulama imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Khu'i Al-Islamiyah, cetakan keempat tahun 2009 Masehi, halaman 79 dan 80.
Sayyid Al-Khu'i berkata, ada yang mengatakan bahwa Ahlul Khilaf atau yang menentang imamah Ahlul Bait mengingkari apa yang sudah ditetapkan sebagai perkara pokok agama, dan itu adalah wilayah Amirul Mukminin alaihi salam, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka dan memerintahkan untuk menerima serta mematuhinya. Sedangkan mereka mengingkari wilayah beliau alaihi salam, dan sudah dijelaskan bahwa yang mengingkari perkara pokok agama maka dihukumi kafir dan najis. Hal ini diterapkan bagi yang mengetahui hal tersebut. Saya tegaskan, bagi yang mengetahui hal tersebut lalu mengingkarinya, dan tidak harus diterapkan untuk semua ahlul khilaf, karena perkara pokok agama yaitu wilayah bermakna mencintai, sedangkan mereka atau ahlul khilaf tidak mengingkarinya atau mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bahkan mereka menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi salam. Adapun wilayah dengan makna kekhalifahan, maka hal tersebut bukanlah perkara pokok agama dari satu sisi. Dia merupakan pandangan ijtihad dan mereka telah menafsirkannya dengan makna mencintai. Dan kami telah membahas bahwa pengingkaran kepada perkara pokok agama akan menjadikan kafir dan najis. Dan hal ini tidaklah diterapkan untuk ahlul khilaf, karena kekhilafan ahlul bait tidak wajib di hadapan mereka sebagai perkara pokok agama. Memang wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk pokok mazhab, bukan perkara pokok agama. Sekali lagi kami tegaskan, wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk pokok mazhab, bukan pokok agama. Dari pernyataan dua ulama representatif Syiah yang telah kami kutipkan di atas, jelas bahwa Syiah tidaklah mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini imamah, apalagi sampai menghalalkan darah mereka. Apa yang dikatakan ustadz tersebut tentang hal ini adalah fitnah yang tidak memiliki dasar. Dan juga perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya Ahlus Sunnah pun meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan atau kekhalifahan merupakan pokok agama atau usuluddin. Mari kita lihat pernyataan dalam kitab-kitab di bawah ini. Imamah atau kekhalifahan merupakan pokok agama atau usuluddin. Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002 Masehi pada halaman 376. Ibn Abdil Bar berkata, kekhalifahan adalah salah satu rukun agama. Dalam kitab Izalah Al-Khofa karya Ad-Dahlawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Darul Qalam, cetakan pertama tahun 2013 Masehi pada halaman 79. Ad-Dahlawi berkata, telah muncul di hati sebagian besar penduduk negeri ini keraguan dan syubhat mengenai penetapan Khulafaur Rasyidin, dan pada kenyataannya cahaya taufik ilahi dipancarkan ke hati hamba lemah tersebut sebagai ilmu untuk perkara yang simpel juga yang terperinci. Dia akan mengetahui dengan yakin bahwa penetapan kekhilafahan mereka adalah salah satu pokok agama. Dan yang menarik, justru terdapat riwayat tentang kafirnya orang yang mengingkari imamah atau khilafah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah dan musti dibunuh. Sehingga ustadz tersebut bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Pernyataan kafirnya orang yang mengingkari imam atau khalifah dalam kitab Syarhu Fathul Qadir oleh Ibn Himam, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ke-1 tahun 2003 Masehi pada halaman 360. Berkata Ibn Himam, apabila mengingkari kekhalifahan Siddiq dan Umar, maka dia kafir. Dalam kitab Tazkirah Al-Hufaz oleh Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 712, berkata Ibnu Jarir, siapa yang berkata, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar bukan imam pemberi petunjuk, dibunuh. Jika kekhalifahan bukanlah termasuk usuluddin, mengapa yang mengingkarinya dikatakan kafir? Nantikan video jawaban berikutnya.